捍卫国家主权。 Oke, baru-baru ini langit di atas Laut Kuning mendadak panas, bos. Bukan karena cuaca, bukan juga karena kemarau ya, tapi karena dua kelompok jet tempur saling berhadapan, hampir perang. Nah loh, gimana ceritanya tuh? Siapa yang coba-coba buat ulah ya kan? Jadi admin kutip dari media-media asing seperti South China Morning Post, The Korea Times, sampai media lokal Sindo News. Baru-baru ini terungkap pula bahwa ternyata ada sekitar 10 unit jet tempur F-16 Fighting Falcon milik USFK, United States Force Korea, yaitu kelompok angkatan bersenjata Amerika di Korea, telah lepas landas dari Osan Air Base Pyeongtaek. Itu sekitar 60 km dari selatan Seoul. Formasi mereka pun terbang ke arah barat, bos. Mereka masuk ke wilayah udara internasional di antara Adis Korea Selatan dan China. Nah loh, ternyata angkatan udara Amerika di Korea nih yang memulai cerita, bos. Mancing-mancing ya kan? Mancing keributan. Dan disinilah dramanya dimulai. Ketika F-16 Amerika mendekati batas zona identifikasi pertahanan udara Tiongkok, Beijing pun tak cuma pelangak-pelongo baik, bos, menunggu wilayah udaranya ditembus ya kan. Disebutkan bahwa jet tempur PLA Air Force langsung scramble, bos. Nah, jadi dalam konteks ini scramble itu artinya adalah perintah darurat untuk menerbangkan pesawat tempur secepat mungkin guna merespon ancaman atau situasi yang mencurigakan, bos. Tak disebutkan jet tempur apa yang diterbangkan oleh PLA Air Force untuk mencegat jet-jet tempur F-16 ini. Tapi kalau admin rasa sih yang dikerahkan itu mungkin adalah J-10C Virgoros Dragon, bos. Jenis jet tempur yang kemarin ditawarkan ke Indonesia, dan ini paling masuk akal. Kenapa? Karena ini adalah jet multirole generasi 4,5, sangat banyak jumlahnya di unit garis depan Tiongkok, dan paling sering digunakan untuk patroli ADIS dan intersepsi. Dan yang paling gacor, ini bisa membawa rudal BVR jarak jauh PL-15. Jadi mungkin bisa wanti-wanti kalau F-16 Amerika berani nyelonong masuk, bos. Rudal PL-15 ini bisa muncrat duluan ya kan? Nah, lanjut media seperti The Korea Herald menyebut terjadi pertarungan udara singkat katanya. Bukan dogfight ala Top Gun ya, tapi katanya ini manuver saling hadang berkecepatan tinggi, bos. China lewat corong medianya Global Times bahkan menyatakan bahwa mereka telah mengorganisir pasukan laut dan udara untuk memantau dan merespon secara efektif. Artinya, mereka sudah siap, waspada, dan nggak mau kecolongan. Kalau F-16 Amerika macam-macam, mereka bisa langsung war, bos. Dan yang bikin tambah panas, ini ternyata katanya bukan latihan gabungan rutin Amerika Korea, bos. Tapi ternyata ini misi unilateral USFK. Bahkan Kementerian Pertahanan Seoul mengaku tak bisa mengkonfirmasi detail operasi tersebut, walau sebelumnya sudah diberi notifikasi. Nah, jadi ibarat kata ini idenya angkatan bersenjata Amerika sendiri, bos. Nah, kenapa ini penting? Karena sejak Januari lalu dalam strategi pertahanan nasional terbaru, Washington telah memberi sinyal bahwa Korea Selatan diminta lebih mandiri menghadapi Korea Utara, sementara pasukan Amerika bisa lebih fleksibel, bos, dan fokus menghadapi Tiongkok. Kemudian analisis dari peneliti seperti Cho Han-burn menyebut ini sebagai tanda pertama yang terlihat bahwa USFK, angkatan bersenjata Amerika di Korea, telah memulai pivot untuk mengcounter Beijing. Jadi maksudnya bisa dibilang ini bukan sekedar jet lewat, bos. Tapi katanya ini adalah sinyal bahwa Laut Kuning ini bukan cuma halaman belakang semenanjung Korea, tapi juga panggung rivalitas dua raksasa dunia, Tiongkok Amerika. Dan untungnya di sini tidak ada pelanggaran wilayah udara, rudal tidak ada yang dilepas, dan semua pihak masih mampu menahan diri. Tapi kalau kejadian seperti ini makin sering, yo wes, lama-kelamaan langit Asia Timur bisa jadi panggung pengetesan rudal, bos. Dan kita tahu di dunia militer yang paling berbahaya itu bukan tembakan pertama, bos, tapi yang salah perhitungan pertama. Ngeri sodap. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.